Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Masuknya Azwar Anas untuk mengomandoi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk mereformasi birokrasi. Pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama 2 periode, Azwar Anas dikenal dengan berbagai inovasi dan terobosannya dalam hal pelayanan publik dan berhasil membuat sektor pariwisata Banyuwangi maju pesat. Atas prestasinya, ia menjadi satu dari segelintir kepala daerah terbaik di tanah air. Beban sebagai Menpan RB tidak enteng. Azwar memiliki waktu 10 tahun untuk mereformasi sektor pelayanan publik di Banyuwangi. Namun di Kabinet Indonesia Maju yang hanya tersisa waktu 2 tahun untuk menuntaskan tunggakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Jumat 9 September 2022 dengan tema Tunggakan Reformasi Birokrasi bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita akan bicara bagaimana dalam waktu yang singkat ya, mereformasi birokrasi. Tapi sebelum kita bicarakan itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini bertepatan dengan hari ini, Hari Olahraga Nasional, bersama cetak juara untuk kebangkitan olahraga Indonesia. Apa arti tema ini nih, Bang? Iya, saya minggu lalu ketemu Pak Zainuddin Amalili di kantornya dan bicara panjang lebar soal desain besar olahraga nasional. Oke. Jadi ini sebetulnya untuk menciptakan prestasi harus ada desain. Dan rasanya baru pertama kali kita mendengar ada desain olahraga begini gitu. Desain besar ya. Dan saya melihat bagaimana prestasi olahraga kita cukup baik beberapa waktu belakangan. Lalu kemudian secara kementerian juga kita dapat laporan bahwa audit BPK-nya bagus. Lalu kemudian juga kita lihat kerjasama dengan PSSI-nya juga bagus. Kalau kita lihat ini kan kita baru tahu kenapa beberapa waktu belakangan ini olahraga kita lumayan prestasinya bagus, tidak ada keributan yang berarti. Lalu kemudian kita juga harus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia umur 21. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita cukup optimis ketika kita memperingati Hari Olahraga Nasional ini. Kita merasa kita akan punya masa depan yang lebih baik. Baik, kita dukung sama-sama desain besar olahraga nasional itu dan juga bagaimana implementasinya supaya kita setiap kali ada bendera merah putih dan Indonesia Raya diperdengarkan, kita semua merasa satu bangsa ya, Bang ya? Itu benar. Itu efek langsung dari kemajuan olahraga. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan kenaikan BBM juga ya, Bang Doni. Daerah siapkan bantalan sosial. Ini memang kalau kita lihat pekan lalu sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah sudah menyiapkan bantalan-bantalan sosial, tapi ini sekarang daerah menyiapkan, maksudnya apa nih, Bang Don? Iya, karena daerah ini kan orang yang paling dekat atau institusi yang paling dekat untuk menyelesaikan pelaksanaan BLT. Kemudian untuk membantu rakyat miskin sehingga itu lebih cepat. Kemudian mereka sangat dekat dengan objek yang harus dibantu atau masyarakat yang harus dibantu. Karena kemudian juga kan ada keputusan baru tentang alokasi 2% dari dana transfer umum atau DTU yang kemudian dikelola oleh daerah. Saya baca di sini misalnya Kota Surakarta itu mengagendakan 4,2 miliar. Kemudian ada juga beberapa tempat yang lain ya. Kita lihat Jepara itu ada 5 miliar. Lalu beberapa tempat yang lain atau kabupaten yang lain juga sedang mempersiapkan. Yang kita butuhkan adalah kecepatannya. Kan Presiden sudah mengingatkan bahwa ini bagaimana caranya semua hal bisa lebih mudah, bisa lebih cepat untuk membantu rakyat kecil dan sekaligus untuk bisa mengendalikan inflasi. Jadi ada beberapa hal yang dimana misalnya subsidi angkutan umum yang kemudian bisa membantu orang, membantu publik dari kenaikan, bukan kenaikan, dari pengurangan subsidi kemarin gitu. Dan perlu juga dicatat ya bahwa sebenarnya subsidi BBM itu masih tetap ada ya, Bang ya? Masih tetap ada, cuma dikurangi sebetulnya. Betul, dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif untuk masyarakat. Ini perlu kita garis bawahi. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari
halaman 4 di kolom politik dan hukum. Pemotongan hukuman koruptor patut dicabut. Maksudnya berarti koruptor tidak boleh dikasih remisi ya? Maksudnya begitu Bang? Iya, kira-kira jadi pengurangan itu, jadi masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI menghimbau atau mendesak supaya jangan sampai ada pencabutan hukuman. Karena kemarin itu kan kita melihat ada sejumlah koruptor, termasuk Jaksa Pinangki, lalu kemudian Ratu Atut, ada kemudian mantan Menak Surya Dharma Ali, yang kemudian ada sejumlah deretan yang kemudian dikurangin hukumannya, lalu kemudian sudah mulai bebas bersyarat. Kemarin ya. Hal-hal seperti itu kemudian dianggap melukai perasaan publik tentang keadilan, karena kemudian hukumannya ringan. Makanya saya baru baca kali ini dari Detikcom, itu kegaduhan yang terjadi akibat banyaknya koruptor melenggang dari BUI mendapat sentilan dari mantan jubir KPK Febri Diansah. Lalu dia membuat satire, selamat datang di era new normal, pemberantasan korupsi. Jadi normal, ya? Jangan takut korupsi, hukuman rendah, kadang ada program diskon, bahkan bisa keluar lebih awal. Sel politisasi korupsi juga nggak menjelang, menjelang tahun politik. Selamat datang. Jadi itu satire yang kemudian muncul gara-gara banyaknya koruptor yang kemudian didiskon hukumannya. Ya, memang akhirnya ini masalah akan terus terjadi ya Bang ya, karena kalau saya berkali-kali bilang Bang di meja ini, sebetulnya korupsi itu di Indonesia bukan kejahatan luar biasa Bang. Tidak lagi kejahatan luar biasa kalau begini. Kejahatan biasa-biasa saja. Jadi karena niat kita untuk menjerakan koruptor ya ternyata ya hanya sebatas mulut Bang. Betul. Kita harapkan ini teriakan dari masyarakat ini diperhatikan oleh para penegak hukum dan juga lembaga-lembaga peradilan. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, Bang Don dan pemirsa. Tunggakan reformasi birokrasi. Yang menunggak ini siapa dan kenapa ada tunggakan reformasi birokrasi? Maksudnya apa nih editorial? Ini judul yang menarik, Leo, karena kan dari dulu kita berteriak dan berseru atau mengapil tentang reformasi birokrasi. Tapi sampai sekarang hasilnya sangat sedikit. Bukan tidak ada hasilnya, sangat sedikit. Lalu kemudian kemarin Presiden melantik mantan Bupati Banyuwangi, Azwar Anas. Saya kebetulan kenal, banyak kali saya ketemu beliau di sini, lalu kemudian di Banyuwangi. Mungkin sekarang ini saatnya, walaupun tersisa cuma 2 tahun, kita bisa menaruh harapan untuk kemudian bisa mempercepat proses birokrasi ini berjalan. Karena beliau ini adalah orang lapangan, punya track record selama 10 tahun jadi bupati di Banyuwangi dengan perbaikan yang sangat signifikan dalam pelayanan umum. Semua hal kemudian bisa lebih cepat. Saya ke sana pernah bersama beliau lihat mall pelayanan publiknya. Orang lalu kemudian merasa ini bisa kita menaruh harapan untuk perbaikan pada birokrasi. Karena selama ini kan birokrasi kita kan jelek. Saya tidak heran ketika Presiden kemarin bilang beliau tidak usah dipesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Bukan ngerti saja, tapi sangat ngerti. Kalau kita mengapil seperti ini, mudah-mudahan Mas Azwar Anas juga dengar bahwa di pundaknya ada beban berat harapan publik untuk memperbaiki birokrasi yang selama ini lambat, korup, suka pelayanannya jelek dan seterusnya. Kita berharap seperti itu. Masalahnya Bang Don kan ada yang mengatakan it takes two to tango ya Bang. Itu betul sekali. Kalau menterinya bagus, tapi kalau birokratnya malas untuk bergerak cepat, apa bisa terjadi juga reformasi itu? Kita akan bahas itu Bang Don, dan bisa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 9 September 2022. Tunggal Tunggakan reformasi birokrasi. Upaya mereformasi birokrasi mendapatkan darah segar dengan masuknya Azwar Anas yang dipercaya Presiden Joko Widodo untuk mengomandoi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpanrebiro. Bila melihat rekam jejak Azwar, penempatan itu tepat. Azwar Anas yang pernah menjabat Bupati Banyuwangi selama 2 periode cukup dikenal dengan berbagai inovasi dan terobosan dalam hal pelayanan publik.
Ia juga berhasil membuat sektor pariwisata Banyuwangi maju pesat melalui berbagai ajang kegiatan karnaval dan festival. Atas prestasinya sebagai kepala daerah, Azwar juga pernah diganjar Anugerah People of the Year 2019 oleh Metro TV. Ia menjadi satu dari segelintir kepala daerah terbaik di tanah air. Presiden Jokowi sempat pula mempercayakan jabatan Kepala Negara Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP. Azwar menduduki jabatan itu sejak 13 Januari 2022. Kini ia masuk jajaran Menteri Jokowi. Beban sebagai Menpan Rebiro tidak enteng. Azwar memiliki 10 tahun untuk mereformasi sektor pelayanan publik di Banyuwangi. Akan tetapi, di Kabinet Indonesia Maju, hanya tersisa waktu 2 tahun baginya untuk menuntaskan tunggakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Kali ini pun lingkup kerjanya jauh lebih luas, meliputi penyelenggaraan birokrasi di pemerintahan pusat hingga pembinaan birokrasi daerah. Bila bicara mengenai birokrasi, pikiran kita tentu langsung tertuju pada bidang pelayanan publik. Selanjutnya yang tercetus ialah layanan yang lamban dan berbelit-belit. Di birokrasi masih melekat adagium. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Di situ pula korupsi potensial untuk terus tumbuh subur. Proses layanan sengaja diperlambat untuk membuka kesepakatan-kesepakatan di bawah meja. Jabatan publik diperjualbelikan, pengadaan barang dan jasa syarat praktik rasuah, hingga gratifikasi pun masih dianggap biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Desember 2021 merilis Indeks Integritas Nasional 2021 yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas atau SPI. Survei dilakukan terhadap 98 kementerian atau lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten kota dengan responden sebanyak 255.010 orang. Skor nasional yang didapat 72,43. Skor itu di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024, yakni 70. Meski begitu, skor tersebut juga menunjukkan bahwa hampir 30% bagian di institusi birokrasi masih koruptif. Maka tidak mengherankan bila kepala daerah secara bergilir terjerat kasus korupsi. Seakan tidak ada putusnya. Setiap tahun ada saja yang tertangkap tangan korupsi. Pun demikian dengan penyelenggara negara lainnya. Perubahan sistem pelayanan publik atau tata kelola pemerintahan dari konvensional menjadi elektronik atau digitalisasi saja belum cukup. Ada persoalan mental yang sangat membutuhkan perbaikan. Mental lama para birokrat yang gila hormat dan korup harus diubah menjadi mental melayani dan bersih. Seluruh aparatur negara, tidak terkecuali presiden, mesti betul-betul menyadari bahwa mereka merupakan pelayan rakyat. Azwar yang dikenal sebagai bupati yang melayani rakyat, tentu kita harap memahami persoalan mental tersebut. Pengalamannya dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki dan mereformasi birokrasi dalam skala lebih besar. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don tadi menjawab pertanyaan atau keraguan orang ketika jumlah PNS lebih dari 3 juta, sementara seorang Azwar Anas hanya 1 orang, Bang. Bagaimana bisa kemudian membuat reformasi birokrasi itu berjalan hanya dalam waktu 2 tahun? Ini pertanyaan yang tentu harus dijawab. Tetapi kan kalau kita lihat jumlah PNS sekarang tuh 4,34 juta. 3,9 juta PNS dan 351.000 itu orang P3K, jadi orangnya dikontrak. Jadi memang ini jumlah yang besar untuk dihela. Lalu ketika jumlah besar ini kan akan ada proses digitalisasi, ada e-government, ada e-procurement yang sekarang sedang berjalan. Tetapi itu tetap saja tidak menghilangkan komplain dan tidak bisa menghilangkan keluhan dari Presiden saja mengeluh, menteri mengeluh, investor, pengusaha mengeluh.
apalagi kita rakyat-rakyat biasa ini kan, Leo. Banyak sekali yang tidak terlayani. Sekarang katanya online single submission, tetapi masih ada juga orang yang butuh bertemu lalu kemudian menggunakan peluang-peluang seperti ini untuk memanipulasi perizinan untuk dapat penyuapan. Kira-kira gitu, Leo. Itu persoalan kita gitu. Baik, kita akan mendengarkan juga Bang Don bagaimana pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Iya, reformasi birokrasi kalau menurut saya itu hanya mimpi. Saya itu pernah bakti dari sekretariat kabinet puluhan tahun. Sudah dicoba itu dari mulai one stop services, pelayanan satu atap, teriakan presiden dan lain-lain. Tapi cuman sebentar, ganti menteri, ganti presiden, kendor lagi. Jadi sulit kita mendapatkan pelayanan prima di Indonesia ini. Ini salah satu bukti juga bahwa ini membuat hambatan kepada investor. Mereka sulit berurusan dengan urusan perizinan di sini. Jadi tidak hanya Azwaranas yang melakukan reformasi kalau mau memang pelayanan prima bisa, tapi juga semua KL, kementerian dan lembaga. Saya itu ada urus sertifikat loh Bung Leo, hak milik kakak saya di Kelurahan Durensawit, BPN Jakarta Timur. Sudah 2 tahun nggak beres-beres. Diperlihatkan kepada saya sertifikatnya sudah jadi, tapi belum ada yang tanda tangan. Alasannya lurahnya lah meninggal, panitianya lah pindah dan lain-lain. Jadi reformasi birokrasi itu harus serentak di KL. Kalau cuma di Menpan itu ya tidak ada apa-apanya. Saran saya, bila ada ASN yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau menunggu amplop di bawah meja, ini langsung saja dinonaktifkan atau kalau perlu di PTDH ya seperti di Kapolri itu. Jadi kaji ulang itu DP3 atau SKP, sasaran kerja pegawai, agar pelaksanaan pelayanan prima bisa terjadi di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda dan juga share dari pengalaman Anda. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sugeng di Bagan Api-Api Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Halo Pak Sugeng. Halo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sugeng. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Mengucapkan selamat atas Azwaranas yang telah diangkat menjadi menteri. Saya selaku masyarakat mengharapkan bukan retorika yang kita harapkan, tapi kerja yang betul-betul kerja. Sering meninjau ke bawah, bahwa birokrasi ini sangat penting. Sudah tertanggang dari api sangat jauh, masyarakat tidak dilayani, bukan masyarakat dilayani, masyarakat menjadi melayani para birokrasi. Itu yang sangat betul-betul dari dulu kita inginkan. Bagaimana nasib-nasib para honor yang ribuan orang dirumahkan, bahkan mereka sampai sekarang banyak menganggur. Kena COVID, dirumahkan, itu harus penting ditinjau. Bahwa kita ini mengharapkan bukan sekedar bahasa yang disampaikan dalam televisi begini begitu, tetapi kerjalah yang benar-benar untuk rakyat. Kita tidak perlu istilah begini begitu, tapi masyarakat ingin dilayani lah. Tapi ini masyarakat bukan menjadi apa, masyarakat jadi pelayan, bukan birokrasi ANS itu menjadi pelayan. Tidak, itu omongan saja yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan itu. Terima Jadi kasih kami Pak. mengharapkan kepada Pak Azwaranas yang baru ini, sekali-kali turunlah ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Jangan terlalu enak duduk di kursi yang enak, semuanya menteri itu kasih kursi yang keras supaya harus jangan periksa sering ke duduk di lapangan. dalam kursi. Terima kasih Pak Sugeng di Bagan Api-Api Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sugeng ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Iya Pak, silakan Pak Yunus. Izinkan kami dari Posok Kalimantan Utara, Tanjung Selor menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Menteri baru, Bapak Abdullah Azwar Anas SPD SS MSI. Sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Indonesia Maju ini. Bukan Bapak yang terhormat, supaya di dalam rekrutmen pegawai non-ASN ini di tahun ini, kami mohon supaya betul-betul mereka diperjuangkan untuk menjadi ASN karena mereka sudah lama kontrak, lama sudah menghonor. Hari ini mereka diberi kesempatan, khususnya
Bukan berarti yang lain tidak perlu. Semua yang ASN, yaitu misalnya di Satpol PP dan pemadam kebakaran atau OPD manapun, karena memang mereka ini sudah terbiasa bekerja dan sudah mahir dibanding kalau direkrut yang baru. Tapi memang di daerah harus nanti kita betul-betul selektif. Jangan ada yang main-main dengan kondisi ini, saya sependapat. Nah kemudian jangan kita anggap bahwa 3,9 juta atau hampir 4 juta ASN ini cukup untuk melayani masyarakat kita. Harapan kinerja setiap ASN ini diminta untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk kemajuan Indonesia. Apalagi kami yang di pelosok Kalimantan Utara. Banyak yang masih non-PNS supaya diikat Terima kasih. PNS masa depan. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bang Don, ada tadi yang menarik yang ditanyakan Pak Ondo juga Pak Sugeng. Bagaimana dengan nasib honorer satu, lalu yang kedua, ini benar-benar harus turun ke lapangan, jangan hanya di kantor saja. Itu tadi pesannya, bagaimana Bang? Iya, kita bicara soal birokrasi ini kan pertama dia punya persoalan tentang dirinya sendiri. Soal honorer dan lain-lain kan gitu kan. Kemudian yang kedua tentu persoalan publik seperti yang disuarakan tadi gitu. Jadi memang itu problem birokrasi kita. Dan sekali lagi kita bisa menaruh harapan pada menteri yang baru ini karena track recordnya. Namanya juga usaha, kita berharap bahwa dia akan lebih baik dari sebelumnya. Ini betul-betul banyak tunggakan untuk berutang. Ini coba dalam laporan Global Competitiveness Index 2016-2017 oleh World Economic Forum, inefisiensi birokrasi kita itu menempati urutan kedua. 9,3%, di bawah korupsi atau 11,6% sebagai faktor penghambat bisnis. Lalu kemudian kalau kita lihat data dari CV tentang korupsi, ternyata ASN itu yang paling banyak melakukan korupsi. Data dari CV itu untuk 2017 saja 456 orang ASN korup, swasta 225, kepala daerah 94, anggota DPR, DPRD 33. Itu pada tahun. Lalu kemudian soal kompetensinya dari data BKN nih, melalui tes kompetensi 40% dari 1.000 pejabat eselon 3 tidak memiliki kompetensi yang memadai. 40%? Ya. Hampir separuh Bang? Iya, hampir separuh. Lalu kemudian soal perizinan. Firly Bahuri bilang salah satu modus atau pintu gerbang rasuah itu mempersulit perizinan. Kalau kita lihat hal seperti ini kan yang dianggap sebagai tunggakan tadi. Jadi kita belum bicara soal pelayanannya, tapi untuk membersihkan dirinya itu adalah problem besar. Gitu. Karena itu kita menaruh harapan. Ya mungkin waktunya tidak cukup ya 2 tahun, tapi ini kan keluhan yang sudah sangat umum, sangat umum dan sangat biasa dan menjadi berita bagus kalau itu berjalan lebih cepat. Orang kan terheran kalau birokrasinya melayani lebih cepat sebetulnya, karena orang merasa bahwa itu sudah biasa. Padahal mestinya yang lebih lambat itu atau korup itu mestinya harus dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Lalu kemudian soal kecepatan itu atau pelayanan yang baik itu adalah sudah semestinya. Jadi menjadi keharusan yang ya kita anggap harusnya itu sebagai sesuatu hal yang normal begitu. Tadi ada yang kalau saya pikir harus digarisbawahi juga yang dikatakan Pak Ondo, Bang Don, bahwa reformasi birokrasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Menteri Menpan-RB. Kementerian-kementerian dan lembaga itu juga harus punya komitmen yang sama. Kalau saya pikir ketika misalnya masuk ke satu kementerian X, Bang, dilihat oleh Pak Azwar Anas, Menteri Azwar Anas, ini ada yang kurang efisien nih, ini kurang harus direformasi. Tapi menteri dari Kementerian X ini tidak mau melihat itu, atau malah jangan-jangan tersinggung begitu karena dibilang tidak bisa mengatasi anak buah. Ini bagaimana Bang? Ya kan itu kan problem struktur kita ya. Tapi sebetulnya kan ini sebuah institusi yang sebetulnya menjadi pool, pool untuk melihat dan menghandle bagaimana birokrasi itu berjalan bagus. Tidak harus di bawah dia semua, tetapi kan oleh teknologi digital seperti sekarang, oleh procurement atau government, itu memungkinkan itu semua bisa dilihat, gitu kan dia bisa melihat semua situasi di sebuah departemen yang lain atau di pemerintahan daerah yang lain, kemudian dirinya sendiri gitu. Ini bukan hal yang terlalu sulit untuk bisa dilihat. Tapi yang paling penting menurut saya, kan banyak sekali orang datang studi banding di Banyuwangi ketika Pak Mas Azwar Anas ini menjadi bupati. Kalau daerah saja sudah bisa melakukan hal yang sama, membuat semacam mall pelayanan publik, dan itu sudah ada di sejumlah daerah, gitu. Bukan hanya di Banyuwangi. Bukan hanya di Banyuwangi, kan? Rasa-rasanya
tempat-tempat yang pelayanannya paling dekat dengan publik inilah yang kemudian menurut saya bisa dilakukan lebih dulu. Karena ini berkaitan dengan publik. Saya beberapa kali ke mall pelayanan publik itu, tidak ada antrian, orang datang langsung cepat gitu. Dan di situ ada urusan SIM, ada urusan kesehatan, ada urusan KTP, ada urusan kependudukan, ada urusan macam-macam, kawin dan lain-lain, kawin cerai atau apa gitu, soal akte dan lain, itu semua ada di satu tempat yang membuat itu lebih cepat. Jadi satu gedung aja. Oke. Itu terjadi bukan hanya karena Bang Don yang ke situ kan? Bukan karena saya, tapi banyak orang studi banding. Karena kan siapa tahu, seorang Don Bosco datang, lalu kita bikin semua rapi, begitu Don Bosco keluar, wah kita kembali lagi ke bisnis yang lama. Kalau bisa diperlama, kenapa tidak? Kan bisa jadi begitu. Presiden sendiri sudah ngaku sudah pernah ke situ juga. Dan itu banyak sekali orang studi banding ke sana untuk lihat. Itu artinya kalau kita lihat seperti ini, menurut saya sih lakukan dulu perbaikan yang paling dekat dengan rakyat. Dan itu bukan satu hal yang mahal sekarang di zaman teknologi seperti sekarang. Bukan sesuatu yang asing. Sekarang sudah orang terbiasa dengan kerja jarak jauh, kemudian kerja online dan seterusnya, yang mestinya membuat banyak hal bisa berlangsung lebih efisien. Gitu. Baik, Bang Don, manusia kan cenderung kita semua ya. Saya lah setidak-tidaknya cenderung malas untuk berubah, Bang. Kalau sudah nyaman begitu lama, ASN, PNS ini, mereka juga mungkin akan susah untuk berubah. Tapi 3,9 atau 4,3 juta, itu bagaimana bisa dibuat untuk bergerak sama-sama melayani masyarakat oleh seorang Menteri Azwar Anas, Bang? Iya, kalau kita tidak mau berubah, kita akan mati di tempat. Punah ya? Kita akan punah dan kita akan ditinggalkan dan kita tidak akan dilihat oleh investor, kita tidak akan dilihat oleh negara lain sebagai negara beradab. Kadang-kadang orang selalu mengatakan ini susah, tapi pertanyaannya kenapa yang lain bisa? Kenapa negara-negara tetangga kita lebih baik dan kita tidak? Oh, kita terlalu besar. Kita terlalu besar, tapi banyak juga yang lebih besar dari kita, tapi juga bisa jalan lebih baik. Dan Banyuwangi pernah diubah ya oleh seorang Azwar Anas ya? Dari cap atau para orang mengatakan ini daerah santet, orang bilang daerah terbelakang, negatif-negatif di situ dulu ya. Tetapi tahu bisa jalan. Dan itu birokrasinya berjalan bagus. Saya tidak mau menyebut berapa penghargaan yang diterima oleh menteri ini, tapi saya kira orang bisa baca, orang bisa cek track recordnya. Makanya kita bisa menaruh harapan. Dan sekaligus membebani menteri yang baru untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan lebih cepat gitu loh. Waktu kembali Bang, waktu 2 tahun Bang. Padahal kan umumnya rata-rata ya menteri bekerja 5 tahun sama dengan yang dibantunya presiden. 2 tahun ini bisa Bang seorang Azwar Anas buat perubahan? Ya tentu doubtful, tentu kita bisa meragukannya, tetapi kan kita juga bisa menaruh harapan, bisa optimis, karena kerja di masa dengan teknologi yang selengkap ini, semua hal bisa cepat gitu. Semua hal bisa mudah, lalu kemudian disiapkan perangkatnya, sistemnya, ada uangnya, mestinya bisa jalan gitu. Pernah di Jakarta Bang, kepala daerah, saya tidak sebut namanya, semua orang tahu, melakukan perubahan tapi dilakukan dengan cepat dan mungkin pendekatan interpersonalnya kurang, banyak perlawanan dari anak buahnya. Ini bagaimana dihindari oleh seorang Azwar Anas, kita bahas di bagian berikut. Bang Don, Anda bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, Pamong Praja itu adalah pengabdi masyarakat, pelayan rakyat. Betul. Tapi tadi beberapa pemirsa juga mengatakan yang terjadi adalah justru rakyat yang melayani atau mengabdi kepada para pejabat. Itu tragisnya. Itu dia. Nah itu bagaimana Bang bisa diubah oleh menteri yang baru ini? Ini kan soal mindset ya Leo. Yeah. Dan soal mindset tentu tidak mudah. Tetapi menurut saya teknologi bisa meng-cut off itu segera. Jadi coba bayangkan kalau teknologi itu kalau dulu harus datang tatap muka dan sekarang tidak perlu tatap muka lewat e-procurement atau e-government, itu semua bisa memotong dengan segera. Tentu tidak langsung 100%, tetapi it is possible. Lalu kalau lihat possibility itu kan kita berharap Pak Menteri ini bisa melakukannya. Sekarang ada satu Banyuwangi. Mungkin kita tidak perlu juga muluk-muluk. Kalau 2 tahun ini bisa jadi ada 100 Banyuwangi baru dari 500-an sekian daerah tingkat 2, mungkin juga sudah membuat rakyat itu happy. Terutama di kota-kota besar sebesar Jakarta ini misalnya, kalau bisa dilakukan hal yang sama atau di sejumlah kota besar, karena ini kan perizinan ini kan sangat ribet dan begitu banyak konflik of interest di situ. Gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, itu saya sudah hasil yang bagus yang bisa jadi legacy seorang Azwar Anas. Mudah-mudahan bisa gitu, Leo. Masalah penerimaan lagi Bang, tadi sebelum jeda saya mengatakan ada contoh yang kita alami bagaimana niatnya baik kepala daerah ini tapi mungkin karena cara penyampaiannya atau cara pendekatannya mungkin dianggap kurang, akhirnya resistensi dari birokrat yang dipimpinnya itu besar. Bagaimana ini bisa dihindari oleh seorang Azwar Anas supaya targetnya tercapai? Karena 2 tahun tidak lama Bang. Kalau cara Azwar Anas sih pasti lebih santun dan seterusnya kan gitu. Lebih manusiawi. Iya, cuman kan kadang-kadang kita lihat birokrasi ini juga banyak terikat, kakinya sendiri terikat oleh karena urusan KKN. Jadi dia merekrut saudaranya sendiri, lalu kemudian ada kepentingan politiknya sendiri, ada kepentingan bisnisnya sendiri. Hal-hal seperti ini yang mengikat dia. Sekali lagi, teknologi adalah jawabannya. Mungkin teknologi ini juga bisa menjawab apakah kita memerlukan 4, sekian juta pegawai negeri. Saya rasa makin cepat, makin lama kan makin banyak pekerjaan yang akan bisa dilakukan oleh teknologi. Dan online ya. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh 10 orang melakukan pekerjaan sekarang bisa dilakukan oleh 1 orang. Jadi hal-hal seperti ini juga harus disiapkan menuju efisiensi birokrasi dan menuju kecepatan pelayanan birokrasi sehingga kita masuk dalam dunia atau birokrasi dalam peradaban negara maju lah, kira-kira begitu. Karena Bang Don sudah sebut tadi ada kepentingan politik juga Bang, 2024 kita masuk ke pemilu, konon katanya walaupun pasti dibantah, ASN PNS ini juga ada kepentingan-kepentingan yang lain. Bagaimana memastikan kepatuhan PNS, para birokrat ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, karena kepentingan politik jangka pendeknya itu sangat nyata menjelang 2024. Itu persoalan kita, jadi ada politisasi birokrasi juga. Tapi di negara-negara maju kan memperlihatkan bagaimana memisahkan birokrasi itu dari politik. Bukan mereka tidak boleh berpolitik, tetapi siapapun pimpinannya, siapapun menterinya, siapapun presidennya, siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, pekerjaan birokrasi itu sudah baku. Jadi dia tidak berkelindan untuk kemudian tanda kutip berselingkuh dengan urusan-urusan politik. Sehingga rakyat itu tidak terganggu pelayanannya. Pokoknya kalau rakyat harus menjadi tuan di daerah atau di tempatnya sendiri gitu. Jangan sampai seperti kata Leo tadi, malah kita akan merasa aneh kalau pejabat atau aparat atau birokrasi itu melayani kita, dan kita merasa normal kita melayani mereka gitu. Dan itu kan kesalahan berpikir gitu yang mestinya harus diubah sejak saat ini gitu. Pesan terakhir Bang, singkat saja untuk seorang, maksud saya di closing ini seorang Azwar Anas supaya bisa menunjukkan kerjanya seperti apa Bang? Ya kita kan menyampaikan kepada beliau, ini dia bukan seorang bupati, dia seorang menteri sekarang. Sudah naik level. Sudah naik level, dan kalau itu berarti berurusan dengan situasi dan lingkungan yang lebih luas. Sekali lagi, saya yakin beliau bisa bekerja dengan baik, tetapi kita juga tahu bahwa untuk bisa jalan itu harus berkoordinasi dengan baik juga, dengan berbagai kalangan. Tetapi yang paling selalu dipikirkan adalah bahwa dia tahu betul dan dia punya pengalaman
yang mumpuni untuk melihat bahwa rakyat itu sangat happy untuk dilayani. Sangat kita akan menjadi sangat manusiawi kalau kita betul-betul melayani rakyat kita sendiri dengan sangat baik. Dan itu adalah kegembiraan yang diperoleh oleh rakyat untuk di sebuah negara seperti kita ini. Baik, kita harapkan apa yang kita diskusikan ini bisa membantu seorang Menteri PAN RB Azwar Anas. Bang Don Bosco Slamun, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, mental lama para birokrat yang gila hormat dan korup harus diubah menjadi mental melayani dan bersih. Seluruh aparatur negara tidak terkecuali Presiden mesti betul-betul sadar bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Azwar Anas yang dikenal sebagai bupati yang melayani rakyat tentu kita harap memahami persoalan mental itu. Pengalamannya dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki dan mereformasi birokrasi dalam skala yang lebih besar. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Metro TV